pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa dipimpin oleh Dr. Silakan disiapkan. Ya, sebelum mulai kegiatan kita hari ini, baiknya kita berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Kalian pagi ini begitu antusias sekali untuk mengikuti pembelajaran Ibu. Semangat ya berarti? Ya. Sekarang Ibu akan melakukan presensi dulu. Jika dipanggil berarti harus bilang ada, terus sambil tunjuk tangan ya. Sambil tunjuk tangan. Ibu presensi dulu sekarang. Yang keras ya suaranya ya. Oke. Kelas 12 akuntansi. Abdul Mujib, Arin, Bagus, Cindy, Deswita, oh Dispen kemana? Oh iya. Dewi, sama Eva, Hari, Sofian, Aziza, Nana, ada. Oke. Reza, Ada. Santi, Satrio, Selvia, Siti Anissa, Siti Rahmawati, Divania, ada Putin, Zahra. Oke, berarti semuanya alhamdulillah sehat semua ya. Kecuali yang yang karena ada kegiatan yang di luar ya. Oke, pembelajaran hari ini insya Allah kita akan masuk ke neraca saldo. Sebelumnya nih berarti kalian sudah siap-siap dari rumah, sudah sehat, berarti lingkungannya juga harus bersih dong ya? Ya. Coba tolong dicek dulu kebersihannya sudah bersih apa belum, ada sampah apa tidak. Jika ada sampah silakan untuk membuangnya ke tempat sampah. Sudah rapi? Sudah bersih? Sudah. Oke. Bajunya sudah rapi? Semua lengkap? Alhamdulillah. Oke. Pembelajaran hari ini kita akan memulai dengan neraca saldo. Kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Buku besar. Oke. Kita review dulu pembelajaran sebelumnya. Siklus akuntansi dimulai dari mana? Catatannya berupa jurnal. Setelah menulis jurnal atau mencatat jurnal, kemudian kalian membuat buku besar. Oke, membuat buku besar. Di buku besar itu berarti isinya tentang apa sih sebenarnya buku besar itu? Pengelompokan akun. Setelah buku besar kita akan membuat neraca saldo. Nah, sekarang sebelum masuk ke pembelajaran kalian harus tahu dulu kompetensi dasar nanti yang harus kalian capai. Yang pertama, mengevaluasi pembuatan neraca saldo untuk perusahaan manufaktur. Jadi dievaluasi pembuatan neraca saldonya supaya kalian bisa nanti membuat sebuah neraca saldo. Kemudian menyusun neraca saldo untuk perusahaan manufaktur agar kalian bisa menyajikan neraca saldo tersebut dalam bentuk perusahaan manufaktur. Kemudian setelah masuk ke kompetensi dasar, kalian pastinya harus tahu dong tujuan pembelajarannya seperti apa ya. Nah, tujuan pembelajarannya ada poin pengetahuan. Poin pengetahuannya antara lain, pertama kalian harus mengerti neraca saldo. Yang kedua, kalian nanti bisa memanfaatkan neraca saldo itu buat apa sih? Tahu manfaatnya untuk apa. Kemudian, yang ketiga, tahu keterbatasannya dari neraca saldo pada perusahaan manufaktur, kemudian tahu bentuk neraca saldonya, kemudian mampu mengevaluasi pembuatan neraca saldo. Itu untuk tujuan pengetahuannya. Sekarang untuk tujuan keterampilannya, tujuan pembelajaran keterampilannya yang pertama, kalian bisa memilah akun-akun mana saja yang didebet dan yang dikredit dengan benar dan teliti. Kemudian yang kedua, mampu membuat neraca saldo dengan benar dan teliti. Nanti kalian harus mampu menyusun neraca saldo dalam perusahaan manufaktur. Nah, sekarang kemudian pembelajaran ini berlangsung dengan pendekatan saintifik.
strateginya Ibu butuh kalian dalam bentuk diskusi atau group learning. Modelnya model STAD ya, kooperatif tipe STAD, modelnya metodenya ceramah, diskusi sama tes. Nanti kalian berbentuk ini sudah bentuk bisnis ya, sudah bentuk kelompok ya, diskusi antar kelompok. Kemudian penilaian yang akan Ibu lakukan, satu, pengetahuan itu dalam bentuk tes tulis uraian, kemudian keterampilannya dalam bentuk kinerja. Nanti Ibu kasih kalian kasus, kemudian sikapnya berupa observasi. Seperti itu bentuk dari pendekatan strategi dan model penilaian hari ini. Seperti itu. Tadi sudah tahu tujuan pembelajarannya, baik pengetahuan maupun keterampilan ya. Sekarang sambil review, kemudian kita akan belajar review tentang buku besar. Kemudian kita akan masuk ke neraca saldo. Gimana sih cara membuatnya? Sebetulnya sama saja dengan perusahaan jasa dan perusahaan perusahaan manufaktur pun sama penyusunan neraca saldonya, tapi akun-akunnya yang berbeda. Sekarang silakan untuk melihat tayangan di depan, perhatikan. Siap? Siap. Check this out sekarang. Ya. Berarti kita mulai sekarang. Silakan untuk diperhatikan videonya di depan. Mari kita bahas mengenai buku besar terdahulu. Buku besar adalah himpunan rekening-rekening yang saling berhubungan yang menggambarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan harta, utang, dan modal. Selanjutnya, cara pengisian buku besar. Nama akun diisi dengan akun yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nomor akun diisi nomor akun yang sesuai dengan nama akun. Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi yang telah diisi dalam jurnal. Pada kolom keterangan diisi dengan keterangan transaksi yang terjadi. Misalnya, terjadinya pembelian perlengkapan, maka di kolom keterangan diisi pembelian perlengkapan. Pada kolom ref, kita mengisi jurnal yang sesuai dengan jenis jurnal serta halaman jurnal. Misalnya, bila kita mencatat transaksi pada jurnal umum di halaman 1, maka di kolom ref diisi JU1 atau JU01. Pada kolom jumlah, terdapat kolom debit dan kredit. Kolom jumlah ini diisi dengan saldo yang terdapat pada transaksi. Sedangkan kolom total diisi dengan hasil penjumlahan dari kolom jumlah. Rumusnya, jika debit dengan debit maka ditambah, jika kredit dengan kredit maka ditambah, dan jika debit dengan kredit maka dikurang. Berikutnya kita lanjut membahas mengenai neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar seluruh akun dengan mencatat di debit dan kredit untuk melihat apakah saldonya sudah seimbang. Selanjutnya, cara pengisian neraca saldo. Pertama, pengisian pada kolom nomor akun. Pengisian nomor akun diisi dengan nomor yang sesuai dengan jenis akun. Kedua, pengisian pada kolom akun. Kolom ini diisi dengan nama akun yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pada kolom terakhir yaitu kolom saldo, kita mengisi dengan saldo akhir dari buku besar. Gampang bukan? Sudah selesai lihat videonya. Berdasarkan video yang tadi kalian lihat, berarti sudah tahu dong pengertian neraca saldo itu apa sih? Ayo. Oh, Rahma dulu. Rahma, silakan Rahma. Kalau pertama neraca saldo itu dapat berisi utang, kewajiban, sama aset. Oke, jawaban yang bagus. Silakan Tifania. Kalau menurut Fani, neraca saldo itu dapat yang isinya itu ringkasan saldo dari akun-akun yang sudah kita buat di buku besar. Oke, itu juga bagus jawabannya. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Mujib, silakan. Menurut saya itu neraca saldo itu ringkasan saldo buku besar dari akun buku besar. Nah, semuanya sudah tepat sih sebetulnya ya pengertian neraca saldo. Berarti kalian sudah paham dari apa yang tadi sudah ditayangkan berarti ya. Nah, berdasarkan informasi tadi, neraca saldo itu betul tadi yang kalian bilang suatu daftar yang berisi seluruh akun. Berarti seluruh akun itu aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beserta saldo totalnya yang setiap akun disusun secara sistematis. Maksudnya sistematis gimana? Sesuai dengan nomor akun, betul.
kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Jadi jawaban yang kalian sampaikan barusan itu sudah tepat semuanya ya. Kemudian pembahasan selanjutnya itu selain pengertian, itu kalian sudah tahu dong bentuk buku besar itu kayak apa sih formatnya? Ada yang tahu? Format buku format neraca saldo. Oke, Zahra, apa saja formatnya? Format neraca saldo itu betul. ada Nomor akun, nama akun, terus ada sisi debit sama kredit yang buat naruh saldonya. betul ya. Ada debit dan kredit. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk dari neraca saldo. Yaitu pertamanya harus ada kepalanya ya. Seperti biasa, kalau sebuah laporan itu harus ada kepalanya. Yang pertama diisi dengan nama perusahaan, kemudian jenis laporannya, kemudian periodenya. Betul yang tadi Zahra sampaikan bahwa format neraca saldo itu dimulai dari nomor akun, nama akun atau keterangan, debit dan kredit. Nah, sekarang kalian tahu nggak sih manfaat dari neraca saldo itu apa saja? Ada yang tahu manfaatnya? Ya, silakan Divania. Manfaatnya itu tuh salah satunya itu untuk mengetahui ringkasan saldo yang udah kita buat. Jadi kita bakalan tahu di neraca saldo bahwa saldo akhir terhadap akun tersebut itu apa sih. Oh gitu ya. Jadi manfaat dari neraca saldo yang pertama menunjukkan ringkasan dari buku besar yang Tiffany barusan sampaikan, bahwa misalkan kas di terakhir itu saldo akhirnya 10 juta, berarti masuk ke neraca saldo di sisi debit atau kredit kalau kas? Debit. Berarti sebesar 10 juta. Manfaat yang kedua, penyusunan neraca saldo secara otomatis berarti telah melakukan pengujian keseimbangan jumlah saldo debit dan saldo kredit. Haruskah mereka balance di neraca saldo? Harus. Jadi di neraca saldo itu wajib antara debit dan kredit wajib balance. Nah, itu manfaatnya. Jadi manfaatnya ada dua. Yang pertama, dia menunjukkan ringkasan dari buku besar. Yang kedua berarti menunjukkan keseimbangan antara jumlah debit dan kredit. Sekarang ternyata mereka itu atau neraca saldo itu punya kelemahan loh. Kalian belum tahu ya kelemahannya apa ya? Oke, Zahra silakan, kelemahannya apa? Kelemahannya itu kadang di neraca saldo itu masih perlu penyesuaian lagi karena ada akun-akun yang di periode tersebut belum benar. Oh gitu. Oke. Perlu penyesuaian lagi karena belum tentu fix di neraca saldo. Kadang pada saat berjalan itu kita membutuhkan jurnal penyesuaian kan ya? Di neraca saldo sudah masuk jurnal penyesuaian? Belum. Pinter. Terus yang kedua siapa lagi? Oke, Maya silahkan. Jadi meskipun jumlahnya sama jumlahnya itu benar, bahwa balance itu Jadi bukan menunjukkan saldo sebenarnya ya. Oh, pintar ya. Jadi walaupun debit dan kreditnya balance, itu belum berarti menunjukkan yang sebenarnya, karena tadi kita butuh penyesuaian atau jumlah penyesuaian buat menentukan saldo yang akurat. Seperti itu. Jadi di neraca saldo itu belum akurat. Karena pada saat kita membuat jurnal penyesuaian itu perlu dibuatkan lagi neraca saldo setelah penyesuaiannya gitu. Paham ya? Oke, itu kelemahannya. Sekarang kalian sudah paham nih untuk neraca saldo pembuatannya. Sekarang sebetulnya sama saja dengan perusahaan jasa dan dagang. Di manufaktur juga sama, dia pemberlakuannya pembuatan neraca saldo sama, gitu ya. Sekarang kalian buatkan, ibu kasih tugas diskusi kelompok. Sebelumnya ibu akan bagikan dulu handoutnya ke kelompok 1 ya. Kelompok 1 ibu bagikan handoutnya. Kalian baca ke kelompok, silahkan. Diskusi kelompoknya ada di handout halaman 3, dibuka. Nah, soalnya PP Makmur berdasarkan saldo di akhir bulan, berdasarkan saldo akhir buku besar PT Makmur di bawah ini, analisis akun-akun di bawah ini, kemudian buatlah neraca saldo per 31 Desember 2017. Silakan untuk dibuat per kelompok, didiskusikan akun yang harusnya di debit siapa, akun yang harusnya di kredit siapa, buat atau susun neraca saldonya. Silakan. Namanya? Bu, ini saldo normal di buku besar apa? Iya betul. Jadi ini kan nominalnya ya, berarti ini kan belum ada tahu
inter ya, berarti ya inter. Berarti dia masuk biaya saldo normal di mana? Di debit. Silahkan. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Berarti sekarang ada perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah dikerjakan sama kelompoknya masing-masing ya. Untuk perwakilannya silakan untuk kelompok Asep untuk maju ke depan. Teman-teman nanti silakan untuk menanggapi hasil pekerjaan kelompok Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany, perwakilan dari kelompok Asep. Di sini saya ingin mengungkapkan mengenai hasil diskusi kelompok kami mengenai neraca saldo. Menurut kelompok kami, jadi kelompok akun yang ada di sisi debit itu akun yang ada di nomor 1, nomor 5, dan nomor 6. Akun nomor 1 itu terdiri dari kas, piutang dagang, persediaan, perlengkapan kantor, asuransi dibayar muka, dan kendaraan. Terakhir ada akumulasi pemasukan kendaraan. Terus di sisi debit juga ada di akun 5 yaitu beban gaji, beban penjualan lain-lain, beban administrasi umum, dan di akun 6 itu ada pembelian bahan baku, gaji dan upah, biaya listrik, POK lain-lain, dan yang terakhir di sini ada harga pokok produksi, akun nomor 6. Nah, jumlah antara sisi debit dan kredit itu harus balance setelah perhitungan di kelompok kita tadi. Jumlahnya itu ada 938.400.000 sisi debit dan kredit itu udah balance. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Saya perwakilan dari kelompok Bintang ingin bertanya. Di situ kan akumulasi penyusutan masih akun 1 kan ya? Mas akun 1 itu kan di debit ya, kenapa itu Jadi saya Reza dari kelompok kewajiban yang bertanya, itu kan ada piutang dagang. Nah, piutang dagang itu ada cadangan kelebihan piutang dagang kalau bisa dimanfaatkan. Nah, Selanjutnya Perkenalkan saya Dara dari kelompok equity. Mau bertanya yang itu kan pembelian bahan baku dan pembantu itu kenapa jadi kenapa masuk ke debit? lagi ini cukup dulu ya. Yang pertama pertanyaannya, di sini kan ada akumulasi penjualan kendaraan, kenapa sih di kredit ya? Harusnya kan itu termasuk aset, kenapa sih nggak harus di debit aja? Nah, jadi antara kendaraan sama akumulasi penjualan kendaraan itu tuh termasuk salah satu akun kontrak. Jadi akun yang berlawanan dari saldo normalnya. Jadi kan akun saldo normal kendaraan itu kan dia di debit. Nah, berhubung antara kendaraan sama akumulasi penjualan kendaraan itu termasuk akun kontra, jadi dia berlawanan sama saldo normalnya. Jadi akumulasi penjualan itu ada di saldo kredit. Terus di sini ada tadi pertanyaan piutang dagang di perusahaan manufaktur sebenarnya ada nggak sih cadangan kerugian piutang? Sebenarnya masalah cadangan atau enggaknya tergantung dari perusahaan itu sendiri. Setiap perusahaan tergantung lagi sama kebijakan perusahaannya, apakah dia ingin membentuk suatu cadangan kerugian piutang apakah enggak. Jadi disesuaikan aja sama kebijakan perusahaan itu sendiri. Ini terakhir di sini ada akun pembelian bahan baku dan pembantu. Kenapa itu dia di debit? Ya kan akunnya, karena pembelian bahan baku ini kan termasuk pengeluaran kita. Nah, pada saat pembelian ini berarti kita menerima sesuatu dong, berarti itu aset kita kan. Nah, jadi saldonya itu masuknya ke debit karena saldo normal aset itu sendiri ada di debit. Mungkin cukup sekian presentasi dari program kelompok aset. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Asep. Terima kasih teman-teman sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok Asep. Untuk tugas di rumah atau latihan di rumah silahkan buka handout halaman 4. Dibuka handoutnya. Kerjakan di rumah secara individu
Bagi yang tidak paham atau belum masih agak ragu-ragu boleh bertanya ke Ibu via WA kalau nggak ke temannya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya atau latihannya di rumah? Berdasarkan hasil diskusi tadi dan presentasi kalian semuanya sudah pada bagus, semuanya sudah lengkap, semuanya sudah paham, alhamdulillah. Tapi ada yang terbaik nih di antara kalian. Nah, siap-siap, deg-degan ya. Oke, yang terbaik itu dia dari presentasinya baik, dari hasil pekerjaannya rapi, akun-akun yang dimasukkan itu tepat semua, sedangkan datanya juga akurat semua, datanya balance gitu ya. Diraih oleh kelompok equity. Kelompok equity maju ke depan untuk menerima sedikit penghargaan. Selamat salaman. Silakan duduk ya. Bagi-bagi ya itu bacanya. Oke. Demikian pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kalian sudah paham semua tentang neraca saldo. Itu mau evaluasi sedikit format tentang neraca saldo apa aja formatnya? Ulangi, semuanya harus kompak. Format neraca saldo apa saja? Nomor akun, kredit. Yang tadi sudah disampaikan bahwa neraca saldo itu kelompok aset apa? Neraca saldo pengertiannya? Data yang isinya itu untuk meringkas saldo terakhir di akun perusahaan. Oke, betul ya. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah menyimpulkan bahwa kita sudah bisa tahu manfaat keterbatasan dari neraca saldo, terus bisa mengerjakan dan tahu format neraca saldo. Ternyata sama ya di perusahaan manufaktur dengan dagang dan jasa sama ya. Oke, insya Allah kita akan bertemu minggu depan dengan materi baru yaitu jurnal penyesuaian pada perusahaan manufaktur. Nah, sebelumnya berarti kalian baca dulu di rumah tentang jurnal penyesuaian di perusahaan manufaktur ya. Bisa lewat modul yang ada dari sekolah itu yang tersedia di perpustakaannya itu ya. Bisa juga kalian lewat internet tapi dengan situs yang resmi ya, jangan yang abal-abal. Kemudian bisa juga melalui media yang lain yang sekarang sudah banyak sekali fasilitas untuk pembelajaran. Berarti minggu depan kita bertemu dengan materi tentang jurnal betul, perusahaan manufaktur, betul. Sama ini gitu ya. Jadi insya Allah kita bertemu kembali minggu depan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Jangan lupa diperiksa dulu kebersihannya. Silakan diperiksa kebersihannya. Silakan dilihat ya. Seragamnya sudah rapi? Rapi. Hari ini kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita sudah mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.